Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada para penonton. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 dari 11 desain komunikasi visual akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Sebelum lanjut ke pembahasan, kami akan membacakan daftar isi dari materi yang akan kami jelaskan. 1. Tragedi Trisakti. 2. Krisis moneter Asia. 3. Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999. 4. Organisasi Papua Merdeka. Dan yang terakhir adalah 5. Referendum Timur-Timur. Yang pertama, Trisakti. Tragedi Trisakti terjadi di Universitas Trisakti Jakarta, Indonesia pada tanggal 12 Mei 1998 dalam sebuah demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Tentara Angkatan Darat menembaki para demonstran yang tidak bersenjata. 4 mahasiswa, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendrawan Si, terbunuh dan puluhan lainnya terluka. Penembakan tersebut memicu kerusuhan dan gelombang revolusi nasional, yang pada akhirnya berujung pada pengunduran diri Soeharto. Latar belakang dari tragedi ini adalah perekonomian Indonesia menderita pada tahun 1997 dan 1998 akibat krisis keuangan Asia 1997. Nilai rupiah anjlok dengan rekor nilai tukar Rp2.682 per dolar Amerika Serikat pada tanggal 13 Agustus 1997 dan terus terjun bebas. Kedua, krisis moneter Asia. Krisis moneter Asia 1997 adalah periode krisis keuangan yang melanda sebagian besar negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Di Indonesia, krisis moneter Asia 1997 berakibat pada timbulnya krisis sosial dan politik, bahkan berbuntut pada lengsernya Presiden Soeharto pada 1998. Penyebab krisis moneter Asia pada 1997 sangat kompleks dan masih diperdebatkan. Diduga, penyebab utamanya adalah hot money bubble atau gelembung uang panas. Uang panas adalah dana yang dikelola secara spekulatif atau untung-untungan dan mendapatkan hasil yang tinggi dalam waktu singkat. Krisis moneter Asia dimulai di Thailand pada 2 Juli 1997. Setelah nilai mata uang baht, Thailand mengalami depresiasi atau jatuh. Selain itu, utang luar negeri Thailand juga membengkak. Segera setelah itu, hal sama juga dialami oleh negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Krisis terparah dialami oleh Korea Selatan, Indonesia, dan Thailand, diikuti oleh Hong Kong, Laos, Malaysia, serta Filipina. Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 1999. Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1999 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia periode 1999 sampai 2004. Pemilihan umum ini diikuti oleh 48 partai politik yang mencakup hampir semua spektrum arah politik atau kecuali komunisme yang dilarang di Indonesia. Penentuan kursi dilakukan secara proporsional berdasarkan persentase suara nasional. Pemilihan umum ini seharusnya diselenggarakan pada tahun 2002, tetapi atas desakan publik untuk mengadakan reformasi serta mengganti anggota-anggota parlemen yang berkaitan dengan Orde Baru, maka pemilihan umum dipercepat dari tahun 2002 ke tahun 1999 oleh pemerintah waktu itu. Pemilihan ini juga ditandai dengan maraknya aksi kerusuhan antar partai politik serta aksi perusakan peraga kampanye dan posko partai politik serta kerusuhan pendukung PDI Perjuangan dan golongan karya di beberapa daerah. Pemilihan ini juga ditandai dengan maraknya aksi kerusuhan antar partai politik serta aksi perusakan peraga kampanye dan posko partai politik seperti kerusuhan pendukung PDI Perjuangan dan golongan karya di beberapa daerah, serta Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa di beberapa daerah. Sistem yang digunakan didasarkan pada sistem proporsional tertutup dari tingkat provinsi. Di setiap provinsi, partai-partai diberikan kursi sebanding dengan porsi suara mereka.
Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah kursi terbanyak, yaitu 82. Sementara yang terendah adalah Bengkulu dan Timur Timur, dengan masing-masing 4 kursi. Organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah gerakan yang terdiri dari 3 elemen, kelompok bersenjata, kelompok demonstrasi dan protes, serta pemimpin di luar negeri yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. OPM didirikan Desember 1963 oleh Asir Demotekan, namun awalnya tidak menggunakan kekerasan. Kelompok kedua dibentuk oleh Terianus Aromgear di Manokwari pada 1964 dan dikenal sebagai OPM. Gerakan ini memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia dengan dukungan internasional. Perjanjian New York 1962 antara Belanda, Indonesia, dan PBB menjadi latar belakang pembentukan OPM. Dan yang terakhir adalah Referendum Timur Timur. Referendum Timur Timur diselenggarakan pada 30 Agustus 1999 oleh United Nations Mission in East Timor atau UNAMED. Tujuan referendum ini adalah untuk menentukan apakah rakyat Timur Timur ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan otonomi khusus atau memilih kemerdekaan. Hasil referendum menunjukkan bahwa 78,5% pemilih menolak otonomi khusus dan memilih kemerdekaan, sedangkan 21,5% menerima otonomi khusus. Total pemilih yang berpartisipasi dalam referendum ini adalah 446.953 orang, dengan tingkat partisipasi sebesar 98,93% dari total pemilih terdaftar. Namun, setelah pengumuman hasil referendum, terjadi kekerasan dan kerusuhan di Timur Timur yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Akhirnya, pada 20 Mei 2002, Timur Timur secara resmi memperoleh kemerdekaannya dan menjadi bagian negara independen, yang kemudian dikenal sebagai Timor Leste.